Assalamualaikum anak-anak kelas 5. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali bersama adik-adik semua. Bersama saya Izahrotul Ula Wardarahmah, NIM 171400056, mahasiswi PGMI semester 7 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Selamat datang di pembelajaran keempat, tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pertama, tentang pokok pikiran pada teks non-fiksi mengenai kondisi geografis Indonesia. Yang kedua, tentang peta geografis Indonesia. Dan yang ketiga, tentang usaha pemimpin dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan teks non-fiksi? Betul sekali, teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan. Maksud dari berdasarkan kenyataan adalah sesuatu itu benar-benar terjadi dan bersifat nyata. Pada teks non-fiksi pasti terdapat adanya pokok pikiran atau gagasan utama atau gagasan pokok atau ide pokok. Ada yang masih ingat apa itu ide pokok? Ya, ide pokok adalah ide utama atau inti dari sebuah paragraf. Di mana letaknya ide pokok? Ada yang masih ingat di mana? Betul sekali, ide pokok terletak pada kalimat utama setiap paragraf. Jadi, pada tiap paragraf pasti memiliki kalimat utama. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang berisi inti dari sebuah paragraf. Jadi, kalimat utama itu pokok bahasan yang kita ceritakan dalam sebuah paragraf. Selanjutnya tentang unsur paragraf. Yang pertama tentang kalimat utama. Memuat inti dari sebuah paragraf. Jadi, pada kalimat utama kita akan menemukan pokok bahasan dalam paragraf. Yang kedua, kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Perhatikan contoh berikut. Anak-anak, dalam contoh berikut ada sebuah paragraf.
Dalam paragraf tersebut terdapat warna merah dan warna biru. Warna merah menandakan kalimat utama dan warna biru menandakan kalimat penjelas. Setelah kita menemukan kalimat utama dan kalimat penjelas, hal apa saja sih yang dapat kita ambil informasi dari paragraf tersebut? Pertama, luas wilayah total mencapai lebih dari 5 juta kilometer kuadrat. Kedua, maritim adalah hal-hal yang berkenaan dengan laut, berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Yang ketiga, negara maritim berarti negara yang memiliki perairan yang lebih luas dibanding daratannya yang terdiri atas pulau-pulau. Paragraf kedua, banyak sumber daya yang dapat dimanfaatkan dari laut, misalnya berbagai jenis ikan, air laut, untuk membuat garam, rumput laut, dan masih banyak lagi pemanfaatan lainnya. Paragraf ketiga, pertama, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris. Kedua, negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian. Nah, setelah kita belajar banyak sekali tentang teks non-fiksi, ayo siapa yang tahu Bu Guru sedang memegang apa? Betul sekali, ini namanya atlas. Di dalam atlas terdapat peta-peta provinsi yang ada di Indonesia, mulai dari Provinsi Bali, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DKI Jakarta, dan lain-lain. Di dalam peta tersebut kita dapat mengetahui ketampakan alam dan kondisi geografis di seluruh Indonesia. Tahukah kalian bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah ruah, baik di darat maupun di perairan? Di antara sumber daya alam tersebut adalah kita dianugerahi lahan yang subur sehingga sangat bagus untuk kegiatan pertanian. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban kita untuk melestarikan dengan cara menjaga kebersihan lingkungan, tidak merusak lingkungan, dan mempelajari geografisnya. Sekarang Ibu tanya, di daerah kalian di Kabupaten Malang termasuk wilayah agraris atau maritim? Betul sekali, Kabupaten Malang termasuk wilayah agraris. Kenapa? Karena di Kabupaten Malang, sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani dan memiliki iklim tropis. Nah, setelah kalian mengetahui tentang kondisi geografis yang ada di Kabupaten Malang, bagaimana cara kalian supaya dapat mengetahui kondisi geografis yang ada di wilayah lain? Betul sekali, dengan cara melihat peta. Sekarang buka peta kalian, lalu amati apa saja yang terdapat pada peta. Coba buka atlasmu, amatilah warna-warna yang terdapat pada peta. Umumnya, di peta terdapat warna biru, hijau, kuning, coklat, dan putih. Tahukah kamu apa alasannya? Peta memiliki aturan atau kaidah dalam penggambarannya. Dilakukan demikian agar yang disajikan pada peta menjadi semirip mungkin dengan keadaan aslinya. Warna hijau menunjukkan dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai 200 mdpl. Di wilayah Indonesia meliputi Surabaya, Jakarta, Semarang, Sidoarjo, Gresik, dan lain-lain. Warna kuning menunjukkan dataran tinggi dengan ketinggian 200 sampai 500 mdpl. Di wilayah Indonesia meliputi Puncak Bogor, Batu Malang, dan lain-lain. Warna coklat menunjukkan daerah pegunungan.
Warna coklat dibedakan menjadi beberapa, yaitu coklat muda, coklat berbintik hitam, dan coklat kehitam-hitaman. Warna putih menunjukkan daerah yang tertutup salju. Di Indonesia tidak terdapat salju. Mengapa demikian? Karena Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Warna biru menunjukkan daerah perairan seperti laut, danau, sungai, dan lain-lain. Warna biru pada peta dibedakan ketajamannya untuk membedakan kedalaman perairan. Makin gelap warna biru, makin dalam pula perairannya. Ada yang biru pucat, biru muda, biru tua, dan biru tua berbintik hitam. Penggunaan warna tersebut memiliki fungsi. Ada yang tahu apa fungsi warna pada peta? Betul sekali. Yang pertama, untuk membedakan tinggi rendahnya suatu daratan atau lautan. Yang kedua, untuk membedakan kualitas dan kuantitas peta. Dan yang ketiga, untuk keindahan atau estetika. Simbol peta. Simbol peta digunakan untuk menggambar ketampakan pada permukaan bumi. Berdasarkan ketampakan lingkungannya, simbol dibedakan menjadi 2, yakni simbol budaya dan simbol alam. Simbol budaya, simbol yang mewakili ketampakan budaya seperti jalan, rel kereta api, kota kecil, kota administrasi, ibu kota, dan lain-lain. Sedangkan simbol alam adalah simbol yang mewakili ketampakan alam seperti gunung, sungai, danau, dan rawa. Nah, setelah kita belajar mengenai peta, sekarang kita akan belajar tentang usaha pemimpin dalam mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menjaga persatuan Indonesia merupakan kewajiban bagi seluruh warga Indonesia. Seluruh lapisan masyarakat harus padu menjadi satu untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tanpa memandang agama, suku, dan budaya. Gagasan mengenai persatuan Indonesia sudah dimulai dari gerakan Budi Utomo. Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi tersebut berdiri berdasarkan pemikiran seorang lulusan Stovia, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ia ingin merubah cara perjuangan rakyat Indonesia dari perjuangan fisik kepada cara perjuangan melalui pendidikan. Ide itu menarik seorang mahasiswa Stovia bernama Sutomo dan akhirnya mendirikan organisasi modern pertama di Indonesia yang bernama Budi Utomo. Perjuangan mereka berhasil menumbuhkan semangat masyarakat Indonesia. Sementara kebangkitan pemuda Indonesia terjadi dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Namun kenyataannya banyak sekali ancamannya, mulai dari ancaman dalam negeri seperti pemberontakan oleh kelompok tertentu, pertikaian antar suku, korupsi, dan lain-lain. Sedangkan ancaman luar negeri seperti pelanggaran batas wilayah, ancaman keamanan laut dan udara oleh pihak tertentu, dan sabotase. Untuk melawan ancaman tersebut, muncullah tokoh yang gagah berani. Mereka adalah Jenderal Sudirman dan Bung Tomo. Pada masa Orde Baru, usaha mempersatukan bangsa sering terancam oleh gerakan yang ingin memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gerakan tersebut yaitu Gerakan Aceh Merdeka dan Gerakan Organisasi Papua Merdeka.
Pada masa reformasi, para pemimpin nasional melakukan perundingan untuk meredakan aksi perpecahan tersebut. Kyai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Indonesia, adalah salah satu tokoh nasional yang membantu upaya perdamaian. Setelah kita belajar mulai awal sampai akhir, apa saja yang dapat kita ambil? Pertama, teks non-fiksi. Teks non-fiksi dibuat berdasarkan kenyataan. Dalam teks non-fiksi terdapat ide pokok atau ide utama tiap paragraf. Tiap paragraf pasti memiliki kalimat utama atau pokok bahasan. Mengenai kondisi geografis Indonesia. Indonesia adalah negara maritim dan agraris. Yang kedua, peta geografis Indonesia. Peta memiliki beberapa warna, yakni warna biru, hijau, kuning, coklat, dan putih. Dibuat demikian agar dapat membedakan tentang tinggi rendahnya suatu daerah atau lautan. Yang kedua, membedakan kualitas dan kuantitas peta. Dan yang ketiga, untuk keindahan atau estetika. Simbol. Simbol dibedakan menjadi dua, yakni simbol budaya dan simbol alam. Yang ketiga, usaha pemimpin dalam mempertahankan NKRI. Budi Utomo lahir tanggal 20 Mei 1908, didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Sutomo. Dalam organisasi tersebut ada dua ancaman, yakni ancaman dalam negeri dan ancaman luar negeri. Sekarang, kelas Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama dan kelompok ketiga membuat clipping dengan judul Usaha Persatuan dan Kesatuan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Kelompok 2 dan kelompok 4 membuat clipping dengan judul Usaha Mempersatukan Bangsa terhadap Ancaman dari Luar Negeri dan dari Dalam Negeri. Besok, Ibu tunjuk perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil clippingnya. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa kafaratul majelis. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.